Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, NIM 190110081. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari materi 1 sampai 5. Yang pertama adalah tentang the young language learner, di mana karakteristik anak yang belajar bahasa Inggris. Jadi kita bisa membedakan anak-anak itu menjadi dua tahapan. Yang pertama adalah untuk usia 5 sampai 7 tahun. Nah, di sini terdapat mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Nah, dari usia 5 sampai 7 tahun ini kita sudah bisa membedakannya ya. Terus yang kedua adalah mereka dapat memberitahukan Anda tentang apa yang telah mereka lakukan dan dengar. Jadi oke teman-teman, kita langsung saja ke bagian ketiga, yakni tentang mereka dapat memperdebatkan sesuatu dan memberitahukan Anda mengapa mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan. Nah, ini untuk usia yang anak 5 sampai 7 tahun. Yang selanjutnya adalah mereka bisa menggunakan penalaran logis. Yang terakhir, mereka dapat memahami interaksi sesama. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk mempersingkat durasi ya. Kita lanjut ke anak usia 8 sampai 10 tahun. Nah, di sini terdapat ada beberapa yang saya uraikan. Antaranya adalah mereka bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Jadi di sana pada umur 8 sampai 10 tahun tadi, anak sudah bisa membedakan mana fakta dan mana fiksi. Yang selanjutnya adalah mereka selalu bertanya. Jadi anaknya itu selalu ingin tahu, bertanya apa yang menjadi rasa penasarannya itu loh. Ya, dia akan bertanya kepada gurunya tentang apa nih yang ini apa bahasa Inggrisnya, seperti itu. Kita lanjut ke C. Mereka memiliki pandangan yang tentang apa yang mereka suka dan tidak suka. Jadinya pada usia 8 sampai 10 tahun ini anak sudah bisa berpendapat atau memberitahukan gurunya, oh ternyata ini saya tidak suka, yang ini saya tidak suka. Nah, begitu, yang ini saya sukai. Jadi anak bisa berargumen ya, entah itu kepada siapapun. Anak sudah bisa berani mengungkapkan isi hatinya atau apa yang ada dalam pikirannya. Yang selanjutnya adalah mereka mampu bekerja dengan orang lain dan belajar dari orang lain. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide yang keempat. Kita sudah sampai ke materi ketiga, yakni tentang class management and atmosphere. Nah, apa sih kelas manajemen atmosfer ini? Di mana seorang guru mengatur kelas atau menciptakan supaya pembelajaran bahasa Inggris berjalan dengan baik atau secara efektif. Nah, di sini apa yang harus kita perbuat atau apa yang harus dilakukan seorang guru adalah yang pertama, harus menyesuaikan topik yang dibahas. Jadi ketika seorang guru menyampaikan suatu materi, kita sebagai guru harus menyesuaikan. Misalkan untuk anak usia dini, jadinya kita akan membawa bawa materi atau topik tersebut sesuai dengan sesuai dengan umurnya atau perkembangan anak tersebut. Oke, kita lanjut yang kedua, yakni pengaturan tempat duduk atau model seperti apa yang menurut guru yang baik dan untuk pembelajaran. Maksudnya di sini adalah kita sebagai guru sangat perlu mengatur atau memanajemenkan kelas atau atau posisi duduknya. Posisi bangkunya seperti apa. Nah, itu sangat penting bagi kenyamanan seorang guru atau kenyamanan seorang siswa. Ketika kita mengajar, kita bisa
melihatnya atau memperhatikan satu persatu anak murid kita. Nah, itu adalah salah satu kepentingan dalam memanajemenkan kelas atau bangku meja tersebut. Nah, kita lanjut ke pengaturan grup A dan pengaturan grup B. Jadi kedua-duanya harus ada peraturan-peraturannya. Mengelompokkan anak-anak atau mengelompokkannya. Jadi sangat penting kita mengelompokkan anak-anak, tapi jangan kita mengelompokkan anak-anak tersebut dengan temennya yang tidak mereka sukai. Jadinya mereka akan gaduh, mereka akan berantem, jadinya tidak fokus dalam pembelajaran. Jadinya kita harus sesuaikan mana yang mereka sukai agar tidak terjadi anak-anak teriak atau saling memukul. Nah, itu perlu sekali ya. Selanjutnya strategi membuat grup, instruksi pembuatan grup dan lain-lain. Tidak membiarkan anak-anak untuk memilih. Nah, di sini juga tidak boleh membiarkan anak-anak untuk memilih. Jadi seorang guru harus membagikan dengan rata agar tidak terjadi yang bodoh sama yang bodoh, yang pintar sama yang pintar, tidak. Atau sesuai keinginan anak itu sendiri. Bisa jadi nanti kalau misalkan anak itu memilih sendiri dengan temannya, jadi makanya dia akan bermain. Nah, dari itu guru harus memilihnya sendiri, bukan anak yang memilih untuk siapa teman kelompoknya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah bahasa-bahasa sederhana harus diperkenalkan kepada anak. Contoh misalkan ya, bahasa sederhana dalam bahasa Inggris, I'm sorry gitu. Kita memperkenalkan keseharian misalkan meminta maaf seperti ya I'm sorry. Pokoknya yang biasa-biasa mereka dengar, atau bahasa-bahasa sederhana. Ya, seperti tadi yang saya contohkan, seperti permisi juga ya. Oke, kita sudah sampai ke materi topik basic word. Nah, apa sih yang dinamakan topik basic word ini? Ya, ini adalah strategi pembelajaran bahasa Inggris pada anak yang berdasarkan topik besar. Nah, kenapa menggunakan topik basic word? Di sini ada manfaatnya otomatis, tentu sekali. Terus juga membantu, juga praktik, mudah dipraktikkan dan cara yang menyenangkan. Basic word ini misalkan menggunakan topik besar ya. Misalkan dalam materinya itu atau topiknya itu tentang mobil-mobilan. Nah, di sana kita bahas tentang mobil-mobilan gimana. Nah, itu namanya topik besar. Kita harus membahas semuanya dalam topik yang besar, yang luas, seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika kita menggunakan topik basic word itu? Nah, di sini ada beberapa yang saya uraikan, yakni mengaitkan pembelajaran yang kita ajarkan dengan pengalaman dan apa yang siswa sukai. Misalkan menggunakan kartun apa yang lagi ins atau yang lagi tren di kalangan anak-anak. Contoh ya, pokoknya yang sering mereka tonton deh. Misalkan ya, yang lagi viral sekarang atau yang lagi mereka sukai, yang sering ditonton di TV itu kan mobil-mobilan Haitayo itu. Jadinya kita tidak bisa membahas pembelajaran atau pengalaman kita yang terlebih dahulu, yang belum pernah mereka kenali. Jadi kita harus membahas mana yang mereka sukai atau yang lagi ngetren di kalangan anak-anak, seperti yang sudah saya contohkan tadi ya, Haitayo, terus juga yang lain-lainnya. Terus siswa dapat mengaitkan antara kata, fungsi, struktur, dan situasi. Nah, kita lanjut ke diaplikasikan atau
atau digunakan di dalam kelas kita atau topik materi lingkungan hidup atau waktu. Itu bisa kita gunakan dalam basic word. Nah, memberitahukan topik berdasarkan apa yang terjadi. Jadinya sesuai dengan apa yang fakta ya, apa yang telah terjadi. Itu yang bisa menjadikan topik untuk pembelajaran, melibatkan semua keterampilan pada bahasa Inggris. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mengaturnya. Bagaimana sih cara mengatur ketika kita menggunakan topik basic word dalam topik yang besar dan luas ini? Kita harus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih topik kita sendiri itu seperti apa. Terus waktu perencanaannya dan mengumpulkan bahan. Jadi kita harus siap siaga dengan materi yang akan kita siapkan untuk besoknya. Terus fungsi dan situasinya harus ya, dan penilaiannya. Oke, sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya, plan to teach IFC ya. Apa sih yang dimaksud dengan plan to teach itu? Yakni merencanakan atau merancang pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak. Di sini ada beberapa alasan yang bisa kita gunakan dalam merancang pembelajaran berikut. Ya, yang pertama adalah memudahkan kita untuk mengajar di kelas. Nah, itu salah satu fungsinya kenapa kita harus merancang pembelajaran sebelum kita memulai suatu pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, juga untuk menghemat waktu. Jadinya kita mengetahui setelah kita merancang pembelajaran, jadinya kita akan selesai jam ini. Kita akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan waktunya, begitu maksudnya. Dan kita akan tahu apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan bisa membantu menyeimbangi pembelajaran kita, memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri dari diri kita kepada murid. Nah, setelah kita matang dalam merencanakan, kita akan sebagai guru akan percaya diri, ternyata ini yang akan saya bawakan, ini yang sudah saya persiapkan. Jadinya kita tidak boleh masuk kelas dengan tangan kosong atau dengan yang belum kita rencanakan. Ketika kita masuk kelas atau mengajar tidak menyiapkan apa-apa, RPP atau RPPH, pembelajaran kita tidak akan berjalan dengan efektif. Karena kenapa? Karena kita akan merasa bingung nanti di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan setelah ini. Nah, jadinya guru berbanyak berpikir di sana. Oke lah, kita langsung saja ke 3 tahapan perencanaan ya. Di sini ada long term planning, di mana seorang guru akan merencanakan pembelajaran itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua adalah short term planning, merencanakan pembelajaran itu dalam jangka yang pendek. Yang ketiga adalah lesson planning, rencana pembelajaran atau RPP atau RPPH. Nah, seperti itu. Apa yang harus dilakukan jika ada gangguan? Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi guru. Apa yang harus kita lakukan ketika ada gangguan? Contoh, misalkan ya, ada ibu-ibu yang suka dagang nih di depan kelas, atau juga ada ibu-ibu yang suka menunggu anaknya di dalam kelas. Itu kan juga mengganggu pembelajaran seorang anak. Jadinya apa yang harus kita perbuat sebagai guru? Yang harus kita perbuat adalah kita memberitahukan kepada ibu itu atau pedagang itu atau wali murid itu bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik untuk pembelajaran. Jadinya pembelajaran terganggu karena anak suka melihat sana sini ya,
kapan keluarnya, udah mau pengen beli jajan, nah sebagai berikut. Terus kalau anak yang suka ditunggu sama ibunya di dalam kelas itu kan sangat mengganggu anaknya itu, jadinya ya anak sendiri itu akan bergantung kepada ibunya, apa-apa sedikit-sedikit nangis ke ibunya. Nah seperti itu, jadinya kita harus bisa mengatasi itu sebagai guru. Oke, kita langsung saja. Yang kedua adalah gangguan dari dalam. Jadinya gangguan dari dalam seperti anak yang suka berantem di dalam kelas. Apa yang harus guru lakukan? Yang harus guru lakukan adalah memisahkan anak itu sendiri dengan teman yang temannya berantem itu. Jadi kita mengamankan bagaimana caranya kita mengatur supaya anak itu tidak berantem lagi. Yang ketiga adalah di luar kendali guru. Ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita harus meminta solusi kepada yang lebih mengetahui, seperti kepala sekolah atau wali muridnya, meminta pendapat dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas yang dirancang melebihi waktu yang diplanningkan. Apa yang harus kita lakukan? Jadinya yang harus kita lakukan itu adalah mempersingkat pembelajaran saja, atau bisa besok pagi kita lanjutkan. Kita tidak boleh memaksa atau membiarkan anak sampai sampai diam di dalam kelas. Waktunya pulang ya kita pulangkan, seperti itu. Lanjut kegiatan pendek sedangkan waktunya panjang. Kegiatan pendek sedangkan waktunya panjang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadinya di sela-sela pembelajaran tersebut kita harus menyeimbangi dengan lagu-lagu, atau setelah anak-anak belajar kita mengisinya dengan lagu-lagu yang sudah mereka ketahui, atau satu games permainan seperti itu. Melanjut aktivitas yang kita planningkan tidak berjalan dengan baik. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menintrospeksi diri atau mengoreksi apa saja tempat kesalahan kita, sehingga pembelajaran itu tidak berjalan dengan efektif, agar kita tidak mengulangi kedua kalinya. Terus yang terakhir adalah aktivitas yang dirancang terlalu sulit bagi anak. Jadinya kalau sudah sulit bagi anak, kita tidak bisa memaksanya. Kita harus pintar atau harus cerdas. Kita harus mengubahnya secara cepat. Bagaimana menyesuaikan sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Oke, kita ke materi yang terakhir atau yang kelima, yakni tentang using media in touch. Media apa saja yang bisa kita gunakan? Di sini ada beberapa media yang dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah material for you and your people to make, di mana jenis media tersebut adalah seperti boneka, kelas maskos, boneka kertas bergambar, permainan kartun atau kartu kata atau kalimat, terus tampilan kartu kata, kalender, jam dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah material to buy, di mana materi yang bisa dibeli seperti map mainan, buku gitu kan, untuk membaca, blok bangunan, perekam kaset, terus juga proyektor, kartun berbagai macam pita, kartu lama, kartu pos, gulungan kapas dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah material for you to collect, kartu, di mana di sini adalah kartun berbagai macam pita, kartu lama, kartu pos, dan gulungan kapas.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.